Puji Tuhan, pertama-tama terima kasih kepada Tuhan karena saya boleh ada semuanya karena berkat Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, langsung saja sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Puji Tuhan, tema khotbah saya yaitu benih yang tumbuh dan menghasilkan. Di sini saya mengambil 2 poin tentang yang pertama yaitu kata benih dan yang kedua kata tumbuh. Benih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang pertama biji atau buah yang disediakan untuk ditanam. Yang kedua bibit untuk perkembangbiakan. Yang ketiga sesuatu yang menjadi sebab atau asal mula. Yang pertama tadi biji atau buah yang disediakan untuk ditanam. Pertanyaannya, biji atau buah seperti apa ini dan ditanam di mana? Ini yang dimaksudkan adalah benih firman Allah. Amin. Benih firman Allah yang akan ditanam di tanah hati setiap orang. Tetapi yang menghasilkan, yang akan tumbuh hanya orang-orang yang memberikan tanah hatinya yang terbaik, yang mau merawat bibit itu, yang mau melindungi bibit itu dengan segala cara sehingga bibit itu dapat tumbuh besar, makin tinggi, serta menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Sama dengan karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan. Dia datang ke bumi untuk menebus semua dosa umat manusia. Tetapi yang akan menerima keselamatan yang sesungguhnya adalah orang yang merespon karya keselamatan itu dengan benar, yaitu dengan beriman, dengan percaya dan tetap mengerjakan keselamatannya sampai pada akhirnya, yang akan menikmati keselamatan yang sesungguhnya. Amin. Puji Tuhan. Arti yang kedua, bibit untuk perkembangbiakan. Bibit untuk perkembangbiakan. Ketika benih itu ditabur di dalam tanah hati kita yang terbaik, kita menghasilkan buah-buah yang benar di hadapan Tuhan. Kita merawat benih itu sehingga dia tumbuh besar. Otomatis orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin rekan kerja kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang bersosialisasi dengan kita akan melihat hasil dari benih itu, akan melihat buah dari benih itu, dan tidak menutup kemungkinan ketika kita dalam kehidupan kita terjadi perubahan. Mungkin yang dulunya melakukan firman Tuhan bagian A, kita sudah melakukan B, C, D dan lainnya. Orang-orang akan melihat itu terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kita memancarkan karakter Kristus. Tidak menutup kemungkinan orang itu akan termotivasi dari diri kita, sehingga dia juga akan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena orang itu melihat kita menyaksikan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga benih itu tumbuh lagi, berkembang biak, semakin bertambah, semakin banyak untuk
untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang yang datang mempermuliakan nama Tuhan. Banyak orang yang datang sujud menyembah kepada Tuhan. Arti yang ketiga, sesuatu yang menjadi sebab atau asal mula. Ketika benih itu tumbuh berbuah menghasilkan, kita mendapatkan hadiah daripada Tuhan. Seperti yang sudah dikatakan pada ibadah umum tadi, kita mendapatkan upah, kita mendapatkan reward. Itu adalah asal mulanya dari benih firman Tuhan, dari firman Allah yang ditaburi di setiap kehidupan kita, yang kita mau merawat, kita mau menjaganya. Itu penyebabnya, itu asal mula. Asal mulanya dari benih firman Allah yang mendatangkan keselamatan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kata yang kedua yaitu tumbuh. Artinya yang pertama, timbul. Ini bisa dikatakan hidup atau tumbuh ketika dia timbul ke permukaan. Misalkan saya kasih contoh, kalau kita menanam bibit jagung, kita bisa katakan jagung itu hidup kalau dia sudah muncul ke permukaan, sudah timbul ke atas tanah. Itu artinya yang pertama. Yang kedua, bertambah besar. Bibit itu dirawat, dijaga sehingga ia bertambah besar dan semakin sempurna. Artinya yang ketiga yaitu sempurna. Sempurna mengeluarkan daunnya, ranting-rantingnya, pohonnya, sampai kepada buahnya. Dia menjadi sempurna dan akhirnya siap untuk dipanen untuk si penabur ini. Puji Tuhan. Kita baca lagi ayatnya yang ke-27, saya bacakan. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Setiap hamba-hamba Tuhan menaburkan benih di dalam kehidupan kita. Setiap pelayanan yang ada di tempat ini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana benih firman Tuhan itu bisa tumbuh di dalam diri saudara-saudara sekalian. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Karena saya mempelajari bahwa dalam ayat ini mengajarkan kita untuk mencapai kedewasaan rohani itu butuh proses. Amin. Butuh proses. Dan di dalam proses itu butuh peran Tuhan. Mungkin si penabur tidak melihat bagaimana prosesnya dari awal sampai akhirnya dia menghasilkan buah. Tetapi satu yang pasti, si penabur ini, para pelayan-pelayan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pasti akan melihat buah-buah yang dikeluarkan oleh saudara-saudara semua, buah-buah yang dihasilkan oleh kita semua. Kenapa saya katakan dalam proses pertumbuhan itu Tuhan berperan penting? Kenapa? Karena di dalam cara kita menjaga, merawat, melindungi bibit atau benih yang sudah ditanam itu, apakah sudah dengan cara yang benar? Itu sebabnya kita butuh Tuhan, peran Tuhan di dalamnya, agar Tuhan mengajar kita, mendidik kita, melatih kita di dalam proses tersebut untuk memurnikan kita, untuk menjadi sempurna. Sempurna bukan menjadi Tuhan, tetapi sempurna menurut standar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Mungkin kalau kita mengandalkan kehidupan kita sendiri dalam menjaga benih itu, kita tidak tahu kalau kita tanpa firman Tuhan, apakah cara ini sudah benar atau salah. Tuhan akan mengajar kita, Tuhan akan mendidik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita butuh peran Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena iblis akan berusaha mencuri benih itu, akan
yang selalu mengajarkan kita bagaimana cara kita merawat iman kita untuk menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Sudah disampaikan juga tadi di ibadah umum bahwa kita juga harus berhati-hati, tetap berpegang kepada firman Allah, karena banyak ajaran-ajaran, banyak pengajar-pengajar yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi itu menyimpang. Dengan kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, dengan kita tetap mengandalkan Tuhan di setiap proses pertumbuhan iman kita, saya yakin dan percaya kita tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Amen. Karena Tuhan tidak akan membuat kita celaka. Amen. Tuhan akan membuat kita ke dalam rancangannya damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Apa pesannya? Yaitu kita tetap berserah pada proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin proses kita berbeda-beda masing-masing, tetapi ketika kita mau sama-sama terus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, mau menerima ajaran, mau menerima didikan, mau menerima petunjuk yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita akan bisa mendapatkan hadiah, yaitu keselamatan yang sesungguhnya, mendapatkan upah yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran yang firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa.